khairun amala. Fama baqiyatus sholihat, maka apakah baqiyat, perkara-perkara yang kekal yang baik itu ya Utsman? Qala Utsman mengatakan ya al-baqiyat itu adalah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Masya Allah. Segala benda-benda yang ada di dunia ini akhirnya habis sirna. Tapi yang namanya amalan itu akan jadi kekal. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah, maka ini kamu akan mendapatkan kebaikan yang kekal, pahala yang kekal, yang selama-lamanya. Karena kamu telah membuat satu muamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal. Jadi orang itu mengamalkan agama itu hasilnya kekal, karena dia ini kerja kepada yang maha kekal. Jadi kalau kamu kerja kepada makhluk, lah makhluk ini sebentar aja mati, maka hasil kerja kamu juga tidak akan lama. Jadi kalau kamu kerja kepada Allah, maka hasilnya itu kekal. Dan hasilnya itu di mana saja kamu berada. Kamu punya hubungan baik dengan tuan rumah, ya, maka kamu nanti akan dapat kemudahan-kemudahan di rumah dia. Kalau kamu itu punya hubungan baik dengan kepala desa, maka kamu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas di desa itu. Kalau kamu hubungan baik dengan seorang presiden, maka kamu akan dapat kemudahan-kemudahan di areal kekuasaan presiden itu. Nah, kalau kamu punya hubungan baik dengan Allah, Allah itu kekuasaannya di mana saja, di dunia, di akhirat, di bumi, di langit, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar, daratan, lautan, yang gaib, yang zahir, semua di dalam genggaman kekuasaan Allah. Maka kamu akan mendapatkan kebaikan itu di mana-mana. Maka orang yang punya hubungan baik kepada Allah, seperti para nabi, para rasul alaihi salatu wasallam, zaman apa saja ya mereka ini tetap sukses. Zaman Fir'aun ya sukses, zaman Namrud ya sukses, zaman kerajaan Nabi Sulaiman ya sukses, di Jazirah Arab, di baginda Nabi ya sukses, di Mesir ya sukses, di Syam ya sukses, di mana saja, di perut ikan pun seperti Nabi Yunus ya tetap sukses, di dalam api pun seperti Nabi Ibrahim ya tetap selamat. Jadi kalau namanya orang sudah dilindungi oleh Allah, dicintai oleh Allah, di padang pasir yang nggak ada air pun seperti Hajar, ya air tahu-tahu datang. Itu kalau orang itu punya hubungan baik dengan Allah. Nah, kalau orang nggak punya hubungan baik dengan Allah, ya, di mana aja ketulo-tulo. Apapun keadaan dia, di daratan, di lautan, di dunia, di akhirat, di kubur, di bumi, di langit, akhirnya mesti celaka. Wong sudah tidak punya hubungan baik dengan penguasa alam ini, bagaimana?
perasaannya dia sukses karena di istana. Tapi kesuksesannya tadi seperti kesuksesannya tikus. Tikus kadang-kadang masuk istana juga. Kalau malam lagi sepi, tikus masuk istana, duduk di kursi raja. Tapi nanti kalau sudah bagian kebersihan datang, disupet itu dia tikus itu, ditangkap untuk makanan kucing atau dibuang ke selokan. Begitu juga orang-orang kafir yang merasa sukses, merasa beruntung, itu seperti beruntungnya tikus tadi. Merasa jadi raja, sebetulnya dia ini bukan raja, dia ini tikus yang duduk di kursi raja. Cuman menunggu bagian kebersihan aja. Jadi dunia ini milik Allah. Orang maksiat kok bisa selamat, nggak akan. Kalau selamat ya seperti selamatnya tikus tadi itu. Orang itu hari-hari siang malam yang dipikirkan bagaimana membaiki hubungannya dengan Allah. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول Inna kulla salatin tahuttu ma baina yadiha min khati'ah. Inna kulla salatin, sesungguhnya setiap salat, tahuttu, dia akan melebur ma baina yadiha, perkara yang di depan salat itu, min khati'atin, dari keburukan-keburukan. Rawah Ahmad bi isnadin hasan. Anas radhiyallahu ta'ala qala ja'a rajulun, telah datang seseorang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu, aku telah mengenai haddan, satu hukuman. Faqimhu, maka tegakkanlah hukuman itu alayya, atas aku. Wa hadiran, hadir as-salatu, salat. Fasallah, maka dia salat ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada, ketika dia telah menyelesaikan as-salat. Fala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku asabtu, aku telah mengenai haddan, satu hukuman, maksud satu dosa yang semestinya saya ini harus dihukum. Fa'akim, maka tegakkanlah dia di dalam diriku kitab Allah, hukum kitab Allah. Qala, baginda Nabi mengatakan, hal hadarta, apakah engkau menghadiri ma'ana bersama kami as-salat. Qala, baginda mengatakan, qala, orang tadi mengatakan, na'am, iya. Qala, baginda mengatakan, qad ghufira laka, telah diampuni dosa tersebut, laka, bagi engkau. Rawal Bukhari, Muslim. Qalu asabtu hadda, ay asabtu, yakni aku telah mengenai maksiatan-maksiat. Tujibu, yang menetapkan at-ta'zira, penghajaran. Walaysa, dan tidaklah al-muradu, yang dikehendaki, annahu, bahwasanya dia ata, telah mendatangi bima, dengan perkara yujibu, yang mewajibkan al-hadda, hukum had, kazina, seperti zina, wa syurbil khamri, dan minum arak, wa nahwihima. Fa inna hadhil hudud, sesungguhnya hukum-hukum yang telah terbatas ini, hukumnya orang zina, minum arak, dan sebagainya, la tukafiruha, tidak bisa meleburnya as-salatu, salat, tetapi harus dihukum.
Oleh itu tidak boleh bagi imam ayat untuk meninggalkan hudud. Kata begitulah para ulama, berkata para ulama fi hadal hadis. Apabila dan telah datang zalika, hal yang demikian tersebut mubayyanan dijelaskan fi ghairi hadal hadis, selain hadis ini. Para sahabat wajib, jika dia berbuat satu kesalahan, malah dia datang pada Nabi. Hukumlah saya Rasulullah. Saya telah menjalankan satu dosa yang mesti saya dihukum. Hukumlah saya Rasulullah. Jadi bukan dicari-cari, tidak. Malah laporan sendiri. Saking takutnya kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, kamu tadi sholat bersama saya? Iya, sudah diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini sholat kalau diterima itu betul-betul akan mendatangkan macam-macam kebaikan, memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Maka hari-hari kita ini usaha memperbaiki sholat. Dilatih. Tiap hari itu dilatih. Kalau sudah pergi ke masjid, merasa akan menghadap kepada Allah, penguasa alam semesta, penguasa dunia akhirat, maka baru berangkat itu sudah merasa takut, merasa khawatir kalau tidak diterima, merasa malu dengan dosa-dosanya. Pergi ke masjid dengan rasa seperti itu, dan juga dengan rasa syukur karena telah ditolong oleh Allah untuk pergi ke masjid. Kemudian dia rasakan keagungan sholat itu. Sholat ini amalan para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Sholat ini punya sejarah besar. Sholat ini telah mendambakan macam-macam nusratullah yang luar biasa pada para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat, para wali-wali Allah. Telah mendatangkan keajaiban. Nah, maka kita ini sholat dengan penuh harapan. Ya Allah, jadikan sholat ini makbul, diterima sebagaimana sholatnya para nabi, para wali. Jika sholat itu dengan penuh kesungguhan dan berdiri mengagungkan Allah, rukuk mengagungkan Allah, sujud merengek-rengek kepada Allah, doa, terus dilatih begitu itu sampai lupa segalanya selain sholatnya. Nah, kalau kamu sholat ini sudah melupakan segalanya selain sholat, itu kamu sholat 2 rakaat begitu aja sudah menyelesaikan seluruh masalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Nah, dulu Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu kalau ngaji kok ada masalah-masalah kurang paham, maka beliau sholat. Oleh Allah dikasih kepahaman. Jadi bagi talibul ilm, sholat ini juga untuk menambah ilmunya.
Bagi seorang pejuang, sholat ini juga untuk menguatkan perjuangannya. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, saya ini menyiapkan pasukan-pasukan saya waktu sholat. Bagi seorang pejuang, sholat ini juga untuk menguatkan perjuangannya. Bagi seorang ayah, seorang ibu, sholat ini juga untuk mentarbiyah anak-anaknya, mendoakan anak-anaknya. Bagi orang yang punya masalah dunia, sholat ini pun juga akan menyelesaikan masalah dunianya, karena sholat ini juga menghadap penguasa dunia ini, penentu segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka dalam satu hadis dikatakan, hamilu hawaijakum alal maktubat. Bawalah hajat-hajat kamu itu kepada Allah di dalam sholat-sholat fardu. Di sholat untuk menyelesaikan segala masalah, bukan main-main. Nah, inilah bedanya santri dengan yang tidak santri itu di sini ini. Ahli mesin ingin mendapatkan manfaat dari mesin, ahli pertanian ingin mendapatkan manfaat dari pertanian, ahlul iman ingin mendapatkan manfaat kesuksesan dengan sholat, dengan hubungannya kepada Allah. Ada masalah apa saja sholat, ya, dilatih. Ada masalah apa-apa sholat. Saya ngaji kok sulit, sholat. Bekal tidak datang, sholat. Saya sakit-sakitan, sholat. Hati saya kok gelisah, sholat. Pokoknya apa saja selesaikan masalah itu dengan hubungan kepada Allah, dengan sholat. Maafumnya kawan, ini kamu renungi betul-betul. Inilah maksudnya kita belajar di pondok ini maksudnya. Bisa menyelesaikan masalah dengan sholat. Apa yang kamu persiapkan untuk masa depan kamu, Kang? Saya menyiapkan. Untuk tantangan masa depan ini, saya siapkan sholat. Ini orang ahli iman begitu. Kalau orang ahli duit, untuk menghadapi masa depan ini saya siapkan tabungan di bank. Apa jaminan tabungan itu akan menyelesaikan masalah? Bukan jaminan selesai masalah. Kamu tanya orang-orang kaya itu kan malah banyak masalah. Justru orang-orang miskin yang sedikit masalah. Orang itu tambah kaya, tambah banyak hartanya, tambah banyak masalahnya. Kelihatannya aja orang kaya, uangnya banyak, ternyata yang banyak itu utangnya. Karena somot sana, somot sini, tipu daya sana, tipu daya sini saja. Jangan ngira harta menyelesaikan masalah. Makro.